Kan mesti kita tahu ya, manusia ini sebenarnya apa bedanya dengan hewan? Atau mungkin kita hanya marah ketika kita dibilang oleh orang lain, binatang aja loh, kan? Marah kita. Tapi sesungguhnya yang disampaikan oleh orang lain itu bentuknya mungkin kita manusia, tapi perangainya taufik itu kita bisa mendahulukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita dibandingkan keinginan kita mendahulukan keinginan kita. Itulah orang yang mendapatkan taufik. Maka kata Anas bin Malik, ya, orang itu akan diberikan nikmat taufik oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak mau mengamalkan ilmu itu, dia akan jadi orang sombong. Maka bersyukurlah dulu. Jangan nunggu bahagia baru kita bersyukur. Bersyukurlah dulu, insya Allah kita akan bahagia. Lalu apa guna ujian ini? Ibarat kita menggunakan payung di tengah lebatnya hujan. Ketika hujan kita gunakan payung, gunanya adalah supaya hujan tidak membasahi badan kita, tubuh kita. Payung tidak berfungsi untuk menghentikan hujan. Begitu juga sabar. Ketika kita bersabar, sabar tidaklah menghilangkan ujian, tapi ketika kita diuji dan kita bisa bersabar, maka insya Allah ketegaran dalam hidup kita akan selalu ya, tumbuh. Child itu anak, free itu bebas. Artinya tak punya anak, ya kan? Tak beranak. Dia menikah Pak Ibu jamaah, tapi tak mau punya anak atau takut beranak. Rajin menikah takut beranak. Nah, bahaya juga kan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Padahal kita ini basyarun itu secara biologis bahwa manusia ini mesti berkembang Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan, mudah-mudahan senantiasa pula dimuliakan Allah Subhanahu wa taala segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin. Kemudian kami muliakan, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Bapak Imam beserta seluruh jamaah, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ayahanda, ibunda, para orang tua kami, insya Allah semua kita yang berhadir senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhadir mengawali aktivitas subuh kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah hidupkan kita setelah mati dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala
baik itu dengan hati kita, kita yakin bahwa hidup kita ini semuanya tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tak mampu kita untuk menghitungnya. Kenapa Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Menjadi bukti bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, bahkan hidup kita ini tak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita yakini. Bersyukur kita dengan lisan kita, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka perbanyak kita sebut nikmat Allah, kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersyukur kita bil arkan, kita buktikan rasa syukur kita dengan keyakinan, dengan lisan, dan yang hakiki rasa syukur kita itu adalah kita buktikan dengan beramal soleh. Harapan kita adalah la azidannakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat dalam hidup kita. Maka bersyukurlah dulu. Jangan nunggu bahagia baru kita bersyukur. Bersyukurlah dulu, insya Allah kita akan bahagia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan pula Allah berikan kita hati yang senantiasa istiqomah. Kemudian Allah tutup usia kita insyaallah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Dengan izin Allah tentunya kita berharap semua kita yang berhadir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Man shalla alayya salatan, yang bersalawat kepadaku kata Rasulullah sallallahu biha asyran, Allah akan balas 10 kali. Beramal sekali dibalas 10 kali. Jadi umat Rasulullah ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan banyak bonus. Umur kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan pendek dibandingkan dengan umur umat terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kadang tak sampai, kalaupun lebih tak banyak Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Tapi bonus yang diberikan kepada kita ini banyak. Maka ada fikih aulawiyah, ada fikih prioritas. Ya, ada amalan-amalan yang mesti kita prioritaskan karena mungkin di situ banyak bonus-bonus yang Allah berikan terhadap kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Ini mengulang-ulang kaji Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang subuh ini orang sudah sibuk memikirkan dunia. Ternyata dunia dan seluruh isinya ada di 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kita bisa hadir, ya, sebelum azan kita bisa hadir tahiyatul masjid, kemudian azan kita laksanakan 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian masih panjang waktu kita berdoa. Doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla qamal lail kulluhu, yang salat subuhnya berjamaah maka sama dengan salat semalam suntuk. Ini motivasi ibadah.
fadilah ibadah untuk kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Dan ternyata saya ingin sampaikan hikmah kita beribadah di tengah orang banyak, melalaikan waktu itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Ini biasanya jamaah subuh itu lebih sedikit daripada Isya. Jamaah Isya itu lebih sedikit daripada Maghrib. Sehingga keutamaan Allah berikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah orang banyak lalai beribadah dan kita bisa menunaikan amal soleh, maka Allah lipat gandakan pahalanya Bapak Ibu jamaah yang Allah. Termasuklah di waktu subuh. Tapi mudah-mudahan di masjid kita yang agung mulia ini, mudah-mudahan jamaah kita tetap istiqomah. Nak subuh, nak isya, maghrib, insya Allah istiqomah 5 waktu. Karena kajiannya full saya tengok. Luar biasa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Setelah salat subuh kita lanjutkan bermajlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Ini keutamaan kita bermajlis ilmu. Sekarang bermajlis ilmu ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sekarang sudah mudah. Teknologi ini sekarang kita live streaming. Tapi berkahnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini mesti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan bermuajahah, ya, langsung. Ini mudah-mudahan menjadi asbab pula turun berkah kepada kita. Dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Termasuklah rumah-rumah Allah itu adalah Masjid Al-Muhajirin, kita sebagai tamu-tamu Allah. Masya Allah. Yatslunahu kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, orang tersebut membaca Al-Quran, kita dengarkan tadi bacaan imam, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita perdengarkan, wa yatadarasunahu, kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kaum tersebut Allah berikan nikmat sakinah, tenang. Ada lagi bahasa lain tenang itu mutmainnah. Apa bedanya ayah bunda? Sakinah ini kita tenang, atau ketenangan yang kita dapatkan setelah kita lulus dari ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak ujian enggak Bapak Ibu jamaah? Ini banyak yang tak ngaku nampaknya. Banyak enggak Bapak Ibu jamaah? Banyak ujian hidup kita. Bahkan Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan mengujimu dengan rasa khawatir, rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kurangnya harta, wal anfusi, ada hidup mati, was thamarat, kurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin. Ini sudah pasti Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Maka kita dituntut untuk apa Bapak Ibu jamaah? Bersabar. Sabar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti kita innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang bersabar kata Allah balasannya tanpa batas. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Mesti kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersabar. Memang ketika kita bersabar itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan tak akan menghilangkan ujian dalam hidup kita ini, ya atau tidak? Karena ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Bersabar pun kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa guna ujian ini? Ibarat kita menggunakan payung di tengah lebatnya hujan. Ketika hujan kita gunakan payung, gunanya adalah supaya hujan tidak membasahi
badan kita, tubuh kita. Payung tidak berfungsi untuk menghentikan hujan. Begitu juga sabar. Ketika kita bersabar, sabar tidaklah menghilangkan ujian, tapi ketika kita diuji dan kita bisa bersabar, maka insya Allah ketegaran dalam hidup kita akan selalu tumbuh. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi dalam hidup kita ini pasti ada ujian. Ingin tenang melalui ujian, melewati cobaan hidup ini, bermajlis ilmu lah Bapak Ibu jamaah yang Allah. Makanya orang-orang yang bermajlis ilmu itu hidupnya tenang, insya Allah hidupnya tenang. Tapi kalau mutmainnah, maka ketenangan karena kita banyak mengingat, berzikir kepada ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tenang hati kita. Dalam hidup kita ini banyak ujian. Makanya kalau kita mendoakan rumah tangga, pasangan pengantin baru ataupun yang lama, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa maknanya Bapak Ibu jamaah? Dalam rumah tangga kita pasti ada ujian. Bahkan banyak ujian Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kita doakan sakinah, bisa dia tetap tenang, bisa dia tetap sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermajlis ilmu kita illa nazalat alaihimus sakinah. Apalagi kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lewat dari taman surga, farta'u, maka singgahlah. Apa taman surga itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah majlis ilmu. Jadi kita sedang berada di taman surga. Banyak orang yang kadang saking khusyuknya tertidur dia. Katanya aman taman surga itu Bapak Ibu jamaah. Tapi saya yakin menunduk Bapak Ibu jamaah ini karena khusyuk, karena ngantuk. Ini jamaah-jamaah semangat ini. Para orang tua kami insyaallah. Ya. Itu masuk ramai jamaah. Dia kadang karena live streaming ini orang malas masjid. Bisa dengarkan di rumah. Ini berkahnya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyu, di rumah Allah ini berkahnya Bapak Ibu jemaah yang Allah. Jadi majlis ilmu ini adalah majlis taman surga, majlis yang didoakan oleh para malaikat. Mereka yang bermajlis ilmu didoakan oleh para malaikat, ampunkan dosanya, berikan dia rahmat. Ini luar biasa Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahagianya kita di atas dunia ini, di akhirat ini adalah dengan ilmu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, walaupun kadang kaji itu saja yang kita ulang Bapak Ibu. Ya Pak Haji, yang kita ulang tuh itu saja. Tahapo yang disampaikan dosa itu terus diulang-ulangnya. Kalau sempat kita berpikiran seperti itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, berarti kita protes terhadap Al-Quran. Kenapa? Ayat Al-Quran itu kan banyak yang diulang-ulang Bapak Ibu jamaah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahap-tahap itu terus diulang gitu kan. Ada enggak kita gitu? Enggak. Kenapa diulang-ulang oleh Allah Ta'ala? Litaukid. Untuk menguatkan, ternyata di situ ada pelajaran pentingnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Makanya orang tua terkesan cerewet terhadap anak-anaknya. Entah apa ini sampai mak bapak ini itu terus bosan dengarnya. Ternyata yang disampaikan itu adalah sebuah hal yang sangat urgent, penting Bapak Ibu jamaah. Ada anak gitu kayak gitu dulu. Itu terus diulang papa nih, mama nih, udah bosan dengarnya. Iya enggak? Ternyata kenapa kita sampaikan gitu Bunda? Karena itu adalah sebuah hal yang sholat mengaji belajar yang rajin itulah yang penting Bapak Ibu, dan itulah terus yang diulang-ulang. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting itu mesti sampaikan berulang-ulang. Walaupun kaji kita ini diulang-ulang Bapak Ibu jamaah, jangan bosan, karena manusia ini juga adalah hamba Allah yang sering lupa. Diingatkan saja lupa, apalagi tak diingatkan, tak diulang-ulang. Insya Allah sampai waktu Isra,
kita santai saja Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Karena saya tengok jadwal di sini guru-gurunya hebat-hebat. Saya baru pertama di sini nih, Pak Ji. Guru hebat-hebat semua. Jadi saya mengulang-ulang saja. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sampai waktu Isra. Mudahnya menentukan waktu Isra itu tengok waktu maghrib. Ya kan? Man shallal ghada fi jama'atin thumma yadhkurullaha azza wa jalla thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'a asyam thumma shalla raka'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Yang sholat pagi subuhnya berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, bermajlis ilmu, ta'lim, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, hatta tatlu' asyam, sampai terbitnya matahari, thumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka balasannya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan sama dengan ibadah haji dan umroh. Masya Allah. Inilah keutamaannya Bapak Ibu di waktu-waktu orang banyak lalai. Subuh nih, ya orang nak enak tidur, ya kan? Ataupun kita bangun enaknya ngopi sambil nonton berita, sambil cek berita di HP, ya kan? Itu enaknya Bapak Ibu jamaah. Ini kenapa kita bisa hadir di sini? Inilah contoh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Aduh Pak Taufik sekondak. Aduh Pak Ji. Nggak ada. Taufik itu kita bisa mendahulukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita dibandingkan keinginan kita mendahulukan keinginan kita. Itulah orang yang mendapatkan taufik. Ini kita duduk di sini keinginan kita atau keinginan Allah ini? Ini lebih kepada keinginan Allah. Iya Pak Ji. Ini keinginan Allah ini. Bermajlis ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kita, ya kan? Ini perintah Allah. Bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin. Ya, kata muhaddisin, wajib menuntut ilmu itu adalah ilmu agama. Makanya seluruh ilmu yang kita miliki mesti dinaungi oleh ilmu agama. Kalau tak jadi dah Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Apapun profesi kita juga mesti dinaungi oleh nilai-nilai agama. Nah, ini dia. Jadi majelis ilmu ini adalah majelis yang dimuliakan, yang didoakan oleh para malaikat. Kita bisa berzikir, kemudian kita bermajelis ilmu, kita sholat 2 rakaat, insyaallah pahalanya sama dengan haji dan umroh. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tugas kita, ini saya ulang-ulang saya sampaikan Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kita yang sudah mempunyai ilmu, maka berusahalah, bertekadlah kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini saya pesankan betul Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Ya. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, kita sudah sampaikan nasihat oleh guru-guru kita, ya, maka berusaha keraslah kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ini tidak hadis nih Bapak Ibu jemaah. Ilmu kalau tak dimanfaatkan bagaikan pohon tak berbuah. Ini tidak hadis. Yang pula dibilang hadis. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kata Anas bin Malik, kalau kita punya ilmu lalu kita tak amalkan ilmu tersebut, kita akan jadi orang sombong katanya. Jadi ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu jamaah, taklim kita rutin, ya, mudah-mudahan ini memberikan perubahan terhadap akhlak kita, amal ibadah kita, hidup kita, muamalah kita. Mudah-mudahan memberikan perubahan di jalan yang Allah ridho dengan itu Bapak Ibu jemaah. Bagaimana kuncinya? Ilmu yang kita dapatkan itu jangan disimpan, tapi amalkan. Amalkan Bapak Ibu jemaah. Kalau kita bisa mengamalkan ilmu, maka
kata Anas bin Malik, ya, orang itu akan diberikan nikmat taufik oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak mau mengamalkan ilmu itu, dia akan jadi orang sombong. Banyak tak orang berilmu tu sombong Pak Haji? Banyak. Kenapa? Merasa dia hebat, dia paling benar, ya kan? Dia paling berilmu, sehingga sombong. Al-kibiru batarul haqqi, orang sombong itu kata Rasul menolak kebenaran. Dinasihati oleh kawannya, dinasihati oleh istrinya, suaminya, orang lain, tak mau dia menerima. Waang baru potang lahir, lama nasihati belum, itu kan? Wa ghamtun nas, itulah sombong tuh, tak mau menerima kebenaran lalu merendahkan manusia, itulah sombong. Jadi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, jangan pula karena kita sering majlis ini, ya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang sombong. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kita coba membahas satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Nah, ini kita kait-kaitkan sedikit karena jadwalnya hari ini seharusnya Ustaz Dr. Zulkarnain Umar, ya, Zulkarnain Umar, beliau sedang safar. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sehat, mudah segala urusannya, ya, berkah ilmunya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, tema kita itu sebenarnya adalah tentang manusia dan hewan. Nah, manusia dan hewan ini judulnya mantap juga nih Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, antara manusia dan hewan. Kalau ada kita sebagai manusia ini lalu dipanggil orang, oi binatang, gitu kan, marah enggak kita tuh? Marah Bapak Ibu jemaah, ya kan? Dibilang itu sama orang berarti ini adalah penghinaan. Berarti ini merendahkan kita Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Maka mesti kita tahu, ya, manusia ini sebenarnya apa bedanya dengan hewan? Atau mungkin kita hanya marah ketika kita dibilang oleh orang lain, binatang aja loh, gitu kan? Marah kita. Tapi sesungguhnya yang disampaikan oleh orang lain itu bentuknya mungkin kita manusia, tapi perangainya itu kita kaji pelan-pelan. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, ada beberapa hal sebenarnya yang urgent juga kita perlu pahami, ya, sehingga jangan sampai, ya, kita yang memang sebagai hamba Allah yang sempurna, yang mulia ini, jangan sampai orang lain mengatakan kita ini binatang. Atau mungkin kalaupun orang lain tak menyatakan kita ini seperti binatang, seperti hewan, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, setidaknya kita memang betul-betul bisa menunjukkan bahwa jati diri kita ini memang adalah hamba Allah yang mulia dan lebih mulia daripada hewan atau binatang. Ini kan sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sempurna bentuknya, ya kan, sempurna nikmat yang Allah berikan, punya potensi yang lebih dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tapi kalau dengan potensi yang Allah berikan itu kita tak mampu buktikan, tak kita gunakan potensi tersebut, maka kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kami kembalikan manusia itu, ya, ke tempat yang serendah-rendahnya, asfal. Di asfal itu ternyata bahasa Arab, Pak Ketua. Ya kan, aspal, tempat rendah, iya kan, diinjak, di bawah, hina, iya kan, safilin, serendah-rendahnya, iya kan, itu ya.
Jadi kalau kita punya potensi ini, Allah sudah tegaskan di awal dengan kita. Kita ini adalah makhluk Allah yang sempurna. Ya, dibandingkan, jangankan dengan hewan, dengan malaikat saja kita adalah ya lebih sempurna daripada malaikat. Makanya kalau kita tak bisa mempergunakan potensi kita itu, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini akan berpengaruh terhadap iman kita sehari-hari. Maka iman kita ini yazid wa yanqus. Iman kita ini kadang bisa nambah, kadang bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita patuh dengan Allah, semakin kita rajin ibadahnya kepada Allah Ta'ala, maka yazid, akan bertambah iman kita. Wa yanqus bil ma'siyah, semakin banyak dosa kita buat, semakin banyak maksiat kita lakukan, kezaliman kita lakukan, yanqus, akan berkurang iman kita ini Bapak Ibu jemaah. Kenapa bisa bertambah berkurang itu? Allah berikan kita ini potensi untuk bisa memilih mana yang baik yang mesti kita lakukan, mana yang buruk yang mesti kita tinggalkan Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Jadi kita ini mesti bangga kita. Ya, makanya ya kalau ada orang bilang kita binatang, kita mesti marah. Dan jangan hanya marah, respon marah saja. Mesti kemudian kita buktikan bahwa saya ini bukan binatang. Itu kan? Bagaimana Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Dalam surat Al-A'raf ini disampaikan oleh Allah Ta'ala. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah, Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada di sini kata ins. Jadi manusia itu dalam Al-Quran, ya kata manusia itu dalam Al-Quran Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini banyak, ada 5 yang artinya menunjukkan itu adalah manusia. Ya. Yang pertama ada dari kata An-Nas. Nah, ini banyak nih Bapak, ada lebih kurang 240 kali ya Allah menyampaikan kata An-Nas itu dalam Al-Quran. Apa ayat yang populer yang mungkin ini selalu kita baca Bapak Ibu jamaah? Apa? An-Nas. Ya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan dipanjangkan mai. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini yang pertama. Bahasa Arabnya. Ya, manusia itu dari kata An-Nas. Ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, An-Nas ini bermakna manusia sebagai makhluk sosial. Ini dia. Sebagai makhluk sosial. Kita ini butuh orang lain Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Iya enggak? Orang kaya butuh orang lain enggak? Pak, butuh orang lain enggak? Nah, dijawab gitu ya, biar hilang ngantuk tuh kan. Jadi yang mau bertanya menghilangkan ngantuk ya Pak Haji. Butuh manusia, kaya pun dia Bapak Ibu jamaah pasti butuh manusia. Iya kan? Bisa orang kaya tuh mati dia kuburan sendiri enggak kan? Hidup butuh orang, mati saja butuh orang, apalagi hidup Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Insyaallah. Kita ini makhluk sosial. Tua butuh muda, muda butuh tua, yang hebat butuh yang kurang hebat, yang kaya butuh yang kurang kaya. Begitu seterusnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kita sebagai makhluk sosial, semua kita ya butuh orang lain dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu jamaah jangan cuek kita.
Maka dalam hadis-hadis lain disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini sebagai makhluk sosial yang mesti kita jangan mementingkan mengharapkan hak saja. Ya, kata Rasul, orang yang bermanfaat, orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu, manusia yang baik itu, kata Rasul, adalah tidak hanya mengharapkan ya mendapatkan manfaat, tetapi memberikan manfaat. Ini Bapak Ibu jemaah yang Allah. Kemudian dalam hidup sosial ini juga diajarkan oleh Rasul ada hak muslim terhadap muslim yang ini bukti Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Jangan kita hanya mengharapkan hak saja. Jangan kita hanya mengharapkan manfaat saja. Ya, tetapi bagaimana kemudian kita mesti memperdulikan juga mana yang menjadi kewajiban dalam kehidupan kita. Maka ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Kadang orang dia tahu haknya saja, kewajiban tak laksanakan. Ini apa nama orang ni Bapak Ibu? Ini orang tak tahu diri ini Bapak Ibu jemaah Allah. Ya kan? Tahu hak saja, kewajiban tak pernah dibuat. Ya kan, nak masuk surga, tapi ibadah malas. Dia tak tahu diri ini Bapak Ibu jemaah. Ya kan? Ada terkadang orang kewajiban dia tulus, ikhlas, peduli dia. Hak ni tak dia tak banyak menuntut. Ni orang hebat nih. Ya kan? Ni orang hebat, ni orang bijak. Ya, kewajiban terus dilaksanakan, ikhlas, semangat, ya kan? Hak terserah, dapat itulah rezeki. Ya, gitu kan? Ini luar biasa Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Jadi dari kata An-Nas, ya, dia disebutkan sebanyak 240 kali, bahkan satu surat yang sudah familiar, populer adalah surat An-Nas. Kemudian yang kedua adalah Al-Insan. Ya, Al-Insan ini menunjukkan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kita adalah sebagai pemimpin. Ya kan, setidaknya kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Abi waktu itu dulu kan. Ini kalau jamaah, kalau nengok jamaah, itulah kode itu. Ya kan kita tak pakai sarapan nak, banyak puasa kan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita tambahkan sedikit, bersambung. Mudah-mudahan besok bisa kita sambung lagi kan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita ini sebagai khalifah, pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri kita sendiri. Wama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya untuk kita terhadap apa yang kita pimpin. Setidaknya kita ini adalah memimpin diri kita sendiri. Mau kita bawa kemana diri kita ini Bapak Ibu jemaah yang Allah. Allah berikan potensi, mau kita bawa kemana ini diri kita ini. Ini yang baik, mau tidak kita melakukannya. Ini yang buruk, mau tidak kita meninggalkannya. Kita mesti bisa pimpin diri kita ini di jalan yang Allah ridho. Dalam arti yang luas Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya, kita ini memimpin orang lain, keluarga. Bahkan sekarang ini adalah tahun-tahun pemilu ya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya kan. Nah, kita berdoa sajalah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita pemimpin-pemimpin yang adil. Ya Allahumma ja'alna imaman adilan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang adil, niatnya lurus, ya kan, ikhlas. Dan sekarang nih Bapak Ibu jemaah yang Allah, mau mulai dari mana kehidupan kita nih Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Ya kan? Pon yang awak nengok berita la ilaha illallah. Zaman fitnah, akhir zaman memang Pak Ibu jemaah. Maka jangan pernah tinggalkan nasihat-nasihat Al-Quran nih, sunnah Rasul, lan tadillu abadah. Kalau berita kita ikutkan, sesat kita insyaAllah Bapak Ibu jemaah. Tapi kalau Al-Quran tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah, insyaAllah lan tadillu abadah. Kita sebagai khalifah Bapak Ibu jemaah yang Allah, setidaknya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 20 itu, manusia itu diambil dari kata basyarun.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Ya, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi basyarun, manusia, tantashirun, yang berkembang. Ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, bahwa manusia diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang bisa mempunyai keturunan yang banyak, berkembang biak. Ada sekarang namanya kajian keluarga kontemporer itu child free. Nah, ini dia, child free. Bahasa Inggris. Awak ndak lo pandai buat bahasa Inggris. Child free. Child itu anak, free itu bebas. Artinya tak punya anak. Ya kan? Tak beranak. Dia menikah Pak Ibu jemaah, tapi tak mau punya anak atau takut beranak. Rajin menikah, takut beranak. Nah, bahaya juga kan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Padahal kita ini basyarun itu secara biologis, bahwa manusia ini mesti berkembang Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya. Ini nanti kita kait-kaitkan dengan hewan nanti. Ya, jangan kita sama pula dengan hewan, ya nak. Disebut hewan sama orang kita marah. Setelah dianalisa, balhum adol, mungkin lebih parah daripada hewan. Gitu kan? Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga adalah al-ins, ya. Al-ins. Biasanya kata al-ins ini selalu digandengkan dengan kata al-jin, ya kan? Nah, termasuklah di kata surah Al-A'raf ini. Ya, katsiran minal jin wal ins, bukan insan, ins. Alif nun sin, al-ins. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, ya kan, ins, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya jin itu gaib, manusia itu adalah makhluk yang nyata. Kemudian jin itu ada yang pembangkang, ya kan, itulah dinamakan dengan iblis, ya pembangkang. Manusia ini secara zahirnya fitrahnya sebenarnya adalah baik, ya. Jadi bertentangan antara dua ini Bapak Ibu jemaah, gaib dengan nyata, kemudian tak baik dengan yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia setiap yang dilahirkan itu, ya, manusia yang dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah, ya, dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kita ini punya potensi sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan untuk melakukan kebaikan. Potensi itu untuk kita. Makanya agama itu, ya, bisa dijalankan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu punya potensi untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Ya kan? Nah, manusia. Terakhir Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, nah, ini ada dari kata yang kelima, Bani Adam. Alam a'hada ilaikum ya Bani Adam, ya Bani Adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jangan, ya, kita mengikuti syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kita. Ini artinya secara zuriyah kita ini adalah sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nenek moyang kita Adam dan Hawa, bukan monyet dan lain sebagainya, ya kan? Ini kan dibantahkan langsung. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata manusia. Ya enggak, sudah kaji kita. Enggak apalah Bapak Ibu jemaah. Ya, tak perlu banyak dah Bapak Ibu jemaah, ya kan? Kadang kata orang banyak disampaikan, banyak pula lupa, ya kan? Ya Pak Haji, banyak pula lupa, ya nak? Ya, seketik-seketik tapi bisa diamalkan jadi amal jariah untuk kami, kita pula bisa semakin soleh insyaAllah. Pak Ibu jemaah yang Allah muliakan,
Sungguh penghuni neraka jahanam itu, kata Allah, neraka jahanam penghuninya itu adalah katsiran minal jinni wal ins. Jadi dihuni oleh kebanyakan jin dan manusia. Nah, ini dia. Ada jin di situ, ada manusia. Nah, manusia yang bagaimana Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala? Nah, inilah yang akan menjadi perbedaan mendasar juga dalam ayat ini, yang akan membedakan kita juga dengan al-an'am, dengan binatang ternak atau hewan. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, yang pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati. Ya, kita punya hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kita punya hati. Inilah yang menjadi barometer baik atau tidaknya kita hati inilah. Maka ada lagu Bapak Ibu, jagalah hati. Awak lagu pun banyak tak hafal. Ya kan? Jaga hati Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, karena inilah yang menjadi pembeda kita dengan hewan. Bagaimana bisa berbeda kita dengan hewan? Gunakan hati kita ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kalau kita punya hati Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tapi tak kita jaga, banyak bersarang penyakit-penyakit dalam hati kita, bisa dipastikan Bapak Ibu semakin banyak nuqtoh, semakin banyak penyakit hati kita, maka insya Allah Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, semakin tak baik perangai yang kita. Lahirnya dari mana Bapak Ibu jemaah? Dari hati. Binatang tak punya hati, biasanya kayak gitu Bapak Ibu jemaah, tak punya hati, tak punya perasaan. Tak ada beda dengan binatang perangai gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati la yafqahuna biha. Dia punya hati Bapak Ibu jemaah, tapi tak digunakan hati ini untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyakit hatinya Bapak. Penyakit hati ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik kita. Betul Bapak Ibu jemaah. Apa kata Rasul? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat. Jauhi olehmu sifat hasad. Hasad ini penyakit hati ini Bapak Ibu jemaah. Iri hati, dia kan dengki. Ini penyakit hati Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Kalau kita punya penyakit hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat. Kalau kita punya penyakit hati, kata Rasul, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Bahaya nak Bapak Ibu? Taklim iya, tilawah iya, kan, jamaah iya, penyakit hati bersarang juga. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Sirna kebaikan amal soleh yang kita lakukan, kama ta'kulun narul hataba, ya seperti api memakan kayu bakar. Begitu cepatnya Bapak Ibu jemaah. Nengok orang senang, kita pula sesak, ya kan? Iri saja nengok orang. Nengok orang susah, ya kan? Kita pula tepuk tangan, ya kan? Muslim yang baik itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Itulah muslim yang baik itu Bapak Ibu. Apa yang dirasakan oleh saudara kita itu pula ialah yang mesti kita rasakan. Mereka bahagia, kita juga bahagia. Kita ingin sukses, kita berharap juga saudara kita itu sukses. Kita ingin kaya, berharap pula saudara kita itu itulah orang hebat tuh Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Itu sumbernya adalah dari hati. Kalau hati ini banyak penyakit Bapak Ibu jemaah, hasad, sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tak akan masuk surga kata Rasul. Kalau ada umatku yang ada kesombongan dalam dirinya, dia merendahkan manusia, dia menolak kebenaran, tak akan masuk surga. Itu penyakit hati Bapak Ibu jemaah yang Allah. Maka sekali lagi betul lagu kita tadi, jagalah hati Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan.
Inilah menjadi barometer kita. Kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita ini bisa kita jaga dari penyakit-penyakit hati, insya-Allah Bapak Ibu, kita ibadah ni ikhlas. Ya, kita ibadah ini mudah Bapak Ibu jamaah. Kita ibadah ni semangat. Kenapa orang tak semangat ibadah Bapak Ibu jamaah? Salah satunya adalah karena banyaknya penyakit kotoran di hatinya Bapak Ibu jamaah. Jadi penyakit hati itu ya salah satu juga yang akan merusak ibadah kita. Di samping itu Bapak Ibu jamaah, lemahnya kita untuk mengagungkan Allah, tak semangatnya kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. La togang ore lihir jemaah muazin gitu nih kan. Tunggulah dulu baru hayya 'alas shalah gitu kan. La ilaha illallah, baru selesai azan. Tidak semangat ibadah tu Bapak Ibu jemaah, ya kan? Qomat Allahu Akbar, baru qomat, ya kan? La takbir lo imam Allahu Akbar, baru ya Bapak Ibu jemaah, la ilaha illallah. Inilah orang merugi kata Rasul besok. Menunda-nunda waktu, melalaikan waktu. Tunggulah dulu, bekolah, nantilah. Besok ada je lah. Ya kan? Kenapa? Karena banyak penyakit, hati tak semangat kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, bahkan orang berbuat maksiat pun Bapak Ibu jamaah kita biarkan saja. Maaf, mungkin istri buka aurat, atau anak gadis kita buka aurat, kita cuek saja Bapak Ibu jamaah. Ya kan, ada orang berzina, biar aja lah, dosa tanggung masing-masing. Masuk surga tur jamaah Bapak Ibu jamaah. Ya kan? Itu karena penyakit hati. Habis waktu itu Pak? Habis ya? Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya karena banyak bercerita dia tak sampai kaji. Tapi biarlah sedikit, harapannya bisa diamalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kajian kita bersambung. Ya. Mudah-mudahan bisa disambung oleh guru-guru lain. Kalau tak kami yang menyambung, mudah-mudahan disambung oleh guru-guru kita yang lain. Ya, apa yang kami sampaikan kebenaran datang dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini adalah yang baik, yang mendengarkan adalah hamba-hamba Allah yang baik. Harapannya adalah yang terbaik adalah sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf zahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.